Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah momen inersia. Apa itu momen inersia? Mari kita simak bersama-sama. Momen inersia. Dua buah roda, yaitu roda A dan roda B, diberi gaya yang sama pada tepi roda. Terlihat bahwa roda B lebih sulit berputar dibanding roda A. Dapat dikatakan, roda B memiliki momen inersia yang lebih besar daripada momen inersia roda A. Benda yang sukar berputar atau benda yang sulit dihentikan saat berputar memiliki momen inersia yang besar, dan sebaliknya. Apa itu momen inersia? Mari kita simak bersama-sama. Sebuah partikel bermassa m dihubungkan dengan batang ringan yang berporos putar di P. Jika sistem diputar terhadap poros P, maka partikel tersebut memiliki momen inersia yang besarnya merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel tersebut dari titik poros rotasi. Dengan I adalah momen inersia, M adalah massa partikel, dan R adalah jarak partikel dari poros. Momen inersia dapat didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel dari sumbu rotasi. Jika terdapat sejumlah partikel dengan massa masing-masing M1, M2, M3, dan seterusnya, dan memiliki jarak R1, R2, R3, dan seterusnya terhadap poros, maka momen inersia totalnya adalah penjumlahan momen inersia setiap partikel. Dapat ditulis sebagai I sama dengan sigma dari MI RI kuadrat dengan batas bawah I sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat ditambah dan seterusnya. Secara pengintegralan dapat ditulis sebagai I sama dengan integral R kuadrat dm. Contoh soal 1. Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh titik-titik. Kita tuliskan persamaan momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap I sama dengan mr kuadrat. Persamaan tersebut dapat dibaca momen inersia berbanding lurus dengan massa dan berbanding lurus dengan kuadrat jarak. Jadi pada soal di atas jawabannya adalah A. Massa benda. Contoh soal 2. Perhatikan gambar di bawah. 3 buah partikel dengan massa M, 2M, dan 3M dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang X, Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, maka momen inersia sistem adalah titik-titik. Dari soal kita dapatkan data-data M1 sama dengan M, M2 sama dengan 2M, dan M3 sama dengan 3M. Selanjutnya, R1 sama dengan 2A, R2 sama dengan 0, sebab partikel itu tepat berada di poros putar, dan R3 sama dengan A. Ditanyakan momen inersia sistem. Kita tuliskan persamaannya. I sama dengan M1 R1 kuadrat, ditambah M2 R2 kuadrat, ditambah M3 R3 kuadrat. Kita ganti M1 dengan M, M2 dengan 2M, dan M3 dengan 3M. Serta kita ganti R1 dengan 2A, R2 dengan 0, dan R3 dengan A. Setelah kita hitung, kita dapatkan momen inersia sistem I sama dengan 7MA kuadrat. Berikut ini momen inersia berbagai bentuk benda tegar berdasarkan sumbu rotasinya. Benda tegar adalah suatu benda yang memiliki satu kesatuan massa yang kontinu atau tidak terpisahkan antara satu sama lain dan bentuknya teratur.
Untuk silinder pejal, momen inersianya I sama dengan setengah mr kuadrat. Untuk silinder tipis berungga atau cincin, momen inersianya I sama dengan mr kuadrat. Untuk bola pejal, momen inersianya I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Untuk bola berungga, momen inersianya I sama dengan 2/3 mr kuadrat. Untuk batang homogen, bila poros terletak di ujung batang, maka momen inersianya I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Dan bila poros terletak di tengah panjangnya, maka momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Dalam kasus benda tegar, apabila momen inersia benda terhadap pusat massa IBM diketahui, momen inersia benda terhadap sumbu lain yang paralel dengan sumbu pusat massa dapat dihitung menggunakan teori sumbu paralel. Tuliskan persamaannya, I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. Dengan IPM adalah momen inersia terhadap pusat massa, M adalah massa benda, dan D adalah jarak dari sumbu pusat massa ke sumbu paralel. Hubungan antara momen gaya, momen inersia, dan percepatan sudut. Hukum 2 Newton menyatakan F sama dengan ma. Karena A sama dengan alfa R, maka persamaan menjadi F sama dengan m alfa R. Kedua ruas dikalikan dengan R menjadi F kali R sama dengan m alfa R kali R. Selanjutnya kita tulis sebagai F kali R sama dengan m alfa R kuadrat, atau R kali F sama dengan mr kuadrat kali alfa. Dan akhirnya dapat kita tulis sebagai tau sama dengan I alfa. Dengan tau adalah momen gaya, I adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut.